Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Kembali lagi di channel Malik Budak Desa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang menanyakan tentang Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas dana desa untuk tahun anggaran di 2023. Perlu diketahui sahabat desa semuanya bahwa aturan tersebut telah diundangkan di bulan September tahun 2022. Sahabat desa semuanya, tentunya ini lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana memang ini diharapkan aturan-aturan tersebut tentunya oleh setiap desa ingin cepat karena proses perencanaan sudah dimulai di tingkat kedusunan sampai bulan ini perencanaan di tingkat desa. Namun aturan tersebut hari ini kita telah menerima. Baik sahabat desa semuanya, kita lihat di bab 2 pasal 5 ayat 2 tentang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa. Nah, meliputi yang pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan yang ketiga mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Artinya aturan ini masih kurang lebih sama di tahun 2022 pun ada 3 poin sahabat desa semuanya. Baik sahabat desa, kita bahas di pasal ataupun poin tentang pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang mana lagi-lagi poin tersebut mengarahkan bahwa desa untuk menghasilkan penghasilan asli desa atau PADES, sahabat desa semuanya, diarahkan untuk pengelolaan, pengembangan, ataupun yang belum terbentuk badan usaha milik desanya itu segala dibentuk sahabat desa. Tentunya ini sebagai pemulihan ekonomi nasional, yang mana dampak pandemi ini sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha, baik usaha yang skala besar ataupun skala kecil sahabat desa semuanya. Nah, sahabat desa, yang pertama untuk pendirian, pengembangan ataupun revitalisasi BUMDes bila mana memang BUMDes tersebut belum terbentuk, silahkan untuk dibentuk. Kalaupun ada tetapi misalkan pengelola BUMDesnya itu sudah tercecer ataupun sudah tidak tahu kemana, bahkan anggaran yang sebelumnya itu pun tidak jelas, maka silahkan untuk merevitalisasi dengan catatan mungkin harus diselesaikan dulu secara administrasi pelaporannya. Nah sahabat desa, di Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 ini silahkan untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BUMDes. Seperti saya tadi bilang di awal, ini untuk menghasilkan PADES karena tidak tahu sampai kapan dana desa ini akan ada. Makanya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, mengarahkan untuk pengembangan BUMDes. Ya, kalau misalkan untuk penyertaan modal itu silahkan penyertaan modal, lalu kemudian kalau misalkan pengelola BUMDesnya sudah ada, tetapi secara sumber daya manusia memang masih kurang, itu silahkan dianggarkan untuk pelatihan ataupun peningkatan kapasitas pengelola BUMDes itu sendiri, baik itu pelatihan administrasi keuangan,
lalu kemudian pelaporannya seperti apa, itu silahkan sahabat desa semuanya dianggarkan dari dana desa. Nah, lalu kemudian untuk pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan itu dikelola oleh BUMDes ataupun unit usaha BUMDes. Kalaupun itu misalkan mau menyertakan modal ataupun penambahan modal, itu silahkan untuk unit-unitnya. Lagi-lagi ini memang kegiatan-kegiatan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan badan usaha milik desa, biar memang terorganisir dengan baik. Nah, ini bagi pengelola BUMDes tentunya ini angin segar ataupun untuk kegiatan penambahan modal itu silahkan bagi pengelola BUMDes untuk memusyawarahkan dan memutuskan untuk anggaran badan usaha milik desa di tahun 2023 itu untuk apa saja. Nah, oke sahabat desa, pengembangan unit usaha tentunya semakin banyak unit usaha maka modal pun akan semakin banyak dan akan berbanding dengan penghasilan, dengan catatan kalau usaha-usaha BUMDes tersebut berjalan dengan baik ya. Karena mau tidak mau BUMDes ini, apalagi BUMDes yang baru ataupun baru pertama didirikan ini cukup berat kalau tidak punya potensi di desanya, karena kita akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha ataupun usaha-usaha yang sudah berjalan sejak lama. Tapi tidak usah pesimis, karena memang usaha-usaha BUMDes ini banyak kalau mau diorganisir dengan baik. Nah, sahabat desa semuanya, pengembangan usaha atau unit usaha badan usaha milik desa bersama ataupun BUMDesma itu silahkan. Nah, pengembangan untuk produk unggulan desa, apa sih sahabat desa produk unggulan? Silahkan itu dibesarkan, semakin dibentuk unit-unit baru, itu silahkan untuk produk unggulan perdesaan ataupun kawasan pedesaan. Silakan untuk pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan produk pertanian, perkebunan, ataupun peternakan, itu silahkan. Lalu yang berikutnya pengembangan pemasaran dan distribusi produk. Kalau misalkan di desa sahabat-sahabat semuanya banyak produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat, kenapa tidak itu diakomodir oleh BUMDes untuk pemasarannya. Nah, pemasarannya seperti apa ya? Bapak Ibu Kepala Desa silahkan mencari sumber daya manusia yang tentunya bisa memasarkan produk, karena pasar hari ini semakin terbuka lebar dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial ataupun marketplace, itu sangat mudah diakses walaupun itu butuh proses. Tetapi ditentukan untuk pengelola BUMDes dibagi untuk pemasaran itu siapa-siapa saja. Kalaupun itu perlu dilatih terlebih dahulu, silahkan diputuskan di dalam musyawarah untuk dilatih marketplace ya. Kalau misalkan belum punya produk ya mungkin bisa saja pelatihan produk dulu, lalu kemudian marketplace-nya. Nah, ini berjalan beriringan. Nah, silakan sahabat desa untuk dianggarkan dari dana desa, tentunya melalui musyawarah mufakat ataupun musdes, musrembangdes, prosedur-prosedur yang ada di perencanaan itu ditempuh, diputuskan, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini menjadi kewenangan desa untuk menentukan dan menyepakati, ya, bukan kewenangan nasional, tapi kewenangan desa. Hanya pemerintah pusat mengatur untuk kegiatan-kegiatan tersebut, adapun kewenangannya dilimpahkan ke desa. Baik, terima kasih sahabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.